Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibegariang dari kelas ICT Literacy MJ105. Nah, pada kali ini saya akan membahas pengenalan AI yaitu berupa ChatGPT, bisa berbasis web atau juga aplikasi. Nah, apa itu ChatGPT? Nah, ChatGPT adalah aplikasi AI berbasis pemrosesan bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT pertama kali diluncurkan pada November 2022 oleh OpenAI, perusahaan riset kecerdasan buatan yang berbasis di San Francisco, California. Nah, penggunaan ChatGPT digunakan oleh individu, perusahaan, akademisi, dan organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Contoh pengguna seperti di bidang pendidikan, bisnis, penulisan kreatif, dan pelayanan pelanggan yang lain. Selanjutnya, perusahaan induknya OpenAI melaporkan bahwa jumlah pengguna mencapai 100 juta pengguna aktif bulanan hanya dalam 2 bulan setelah peluncurannya pada November 2022, menjadikannya aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Nah, aplikasi ChatGPT ini sendiri mendukung lebih dari 50 bahasa, termasuk bahasa populer seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, serta bahasa dengan jumlah pengguna besar seperti Hindi, Mandarin, dan bahasa Indonesia. Ini membuat ChatGPT relevan untuk penggunaan global. Selanjutnya, sekarang ChatGPT menggunakan model GPT-4 atau memiliki 175 miliar parameter atau data koneksi antara node di jaringan saraf, menjadikannya salah satu model bahasa terbesar di dunia. Model ini membutuhkan superkomputer yang sangat canggih untuk proses pelatihan dan penyebaran. Selanjutnya, biaya operasional ChatGPT cukup besar. Menurut beberapa estimasi, OpenAI menghabiskan lebih dari 100.000 US dollar per hari untuk menjalankan model ini, karena setiap permintaan memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi. Tentunya ChatGPT telah diintegrasikan dengan platform lain atau berbagai aplikasi populer, seperti kalau misalnya Microsoft Office seperti Word atau Excel melalui fitur Copilot. Kalau aplikasi Slack untuk membantu komunikasi tim, dan menggunakan aplikasi GitHub Copilot untuk membantu pemrograman. Nah, berdasarkan statistik data, kepuasan pengguna mencapai lebih dari 85%, terutama untuk tugas-tugas seperti penulisan, belajar, dan penyelesaian masalah. Potensi industri melalui pasar global untuk teknologi AI diperkirakan akan mencapai 190 miliar US dollar pada 2025, dengan ChatGPT menjadi salah satu pelopor utama. Selanjutnya, kita akan bahas terkait cara menggunakan ChatGPT. Langkah pertama, akses untuk ChatGPT-nya. Nah, untuk ChatGPT dapat diakses melalui web browser atau di platform OpenAI. Bisa dibuka nanti https://chatopenai.com atau melalui aplikasi mobile yang tersedia di iOS dan Android. Pengguna perlu mendaftar untuk membuat akun jika belum memiliki akun OpenAI. Selanjutnya, langkah kedua adalah mulai percakapan. Mengetik pertanyaan atau perintah. Setelah masuk, pengguna dapat langsung mulai mengetik pertanyaan atau perintah di kolom chat yang tersedia. Cukup ketikkan topik atau permintaan seperti tolong buatkan laporan tentang X atau selamat pagi, boleh bertanya, seperti itu. Selanjutnya, interaksi dengan ChatGPT. ChatGPT akan memberikan jawaban atau teks yang sesuai dengan instruksi yang diberikan. Pengguna dapat berinteraksi lebih lanjut dengan memberi klarifikasi atau instruksi tambahan untuk memperjelas permintaan. Misalnya, jika hasil pertama belum memuaskan, pengguna dapat memberikan instruksi ulang seperti jelaskan lebih detail atau tulis dengan gaya yang lebih formal. Atau juga bisa lihat kita contoh, seperti kita minta boleh jelaskan deskripsi istilah literasi, nanti dia bakal menjawab. Selanjutnya, langkah keempat juga kita bisa menggunakan fitur lain. Terdapat banyak fitur yang dapat digunakan melalui ChatGPT. Pengguna dapat memanfaatkan ChatGPT untuk berbagai keperluan tambahan, seperti penulisan kreatif, brainstorming ID, atau penerjemahan teks yang dapat dilakukan hanya dengan memberikan instruksi yang jelas. ChatGPT juga dapat membantu dalam pengolahan data, seperti menganalisis teks atau membuat ringkasan. Jadi ChatGPT ini sangat membantu dalam kebutuhan kita. Nah, selanjutnya,
Mengapa harus ChatGPT? Pasti karena ChatGPT memiliki kelebihan. Yang pertama, yaitu kemudahan pelanggan, kemudahan penggunaan. Nah, percakapan yang interaktif membuatnya lebih alami. Jadi ChatGPT sangat mudah digunakan, bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. Antara muka pengguna yang sederhana, memungkinkan siapa saja untuk langsung memulai tanpa perlu konfigurasi rumit. Proses percakapan yang interaktif membuatnya lebih alami dibandingkan dengan alat otomatisasi atau pencarian lainnya. Kelebihan yang kedua, kemampuannya yang canggih. Dibandingkan dengan banyak aplikasi AI lainnya, ChatGPT menawarkan tingkat kecerdasan buatan yang sangat tinggi dalam memahami dan menghasilkan teks. Dengan pelatihan model berbasis data besar dan algoritma yang canggih, ChatGPT dapat memahami berbagai jenis pertanyaan dan memberikan jawaban yang relevan. Yang ketiga, fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan. ChatGPT itu dapat digunakan di berbagai industri dan untuk berbagai tujuan, mulai dari edukasi, bisnis, penulisan kreatif, hingga riset pasar, menjadikannya alat yang sangat serbaguna. Fitur-fiturnya juga memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas dengan mengotomatisasi tugas yang memerlukan pemrosesan teks. Keuntungan keempat adalah mendukung kolaborasi dan kreativitas. ChatGPT berfungsi sebagai alat kolaboratif yang dapat membantu pengguna dalam diskusi atau brainstorming ide, memberikan perspektif baru, serta meningkatkan kreativitas dalam penulisan atau proyek lainnya. Dan yang kelima, aksesibilitas dan pembaruan terus-menerus. Pembaruan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. ChatGPT selalu diperbarui dengan pembaruan terbaru untuk meningkatkan akurasi dan kemampuannya, memastikan bahwa pengguna mendapatkan hasil yang relevan dan berkualitas tinggi. Dengan akses yang lebih mudah melalui web dan aplikasi mobile, ChatGPT dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Namun, tetap akan ada kelemahan dalam ChatGPT ini. Nah, saya mendapatkan 3 kelemahan. Yang pertama, keterbatasan pemahaman konteks, yaitu kesulitan dengan konteks yang lebih kompleks. Meskipun ChatGPT canggih dalam menghasilkan teks, ia terkadang kesulitan untuk memahami konteks yang lebih kompleks atau situasi yang melibatkan informasi yang tidak eksplisit dalam percakapan sebelumnya. Hal ini membuatnya lebih cocok untuk percakapan yang lebih sederhana atau instruksi yang lebih langsung. Yang kedua, kelemahannya adalah ketergantungan pada data. ChatGPT itu dilatih dengan data hingga tahun 2021 untuk model saat ini ya, yang berarti ia tidak dapat memberikan informasi terbaru setelah pelatihan terakhir tersebut. Misalnya jika ada peristiwa besar atau penemuan baru setelah tahun 2021, ChatGPT tidak dapat mengetahui atau mengakses informasi tersebut secara langsung. Yang ketiga, kelemahannya adalah keterbatasan dalam akurasi. Mungkin memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap. ChatGPT seringkali memberikan jawaban yang sangat baik, tetapi kadang juga bisa menghasilkan informasi yang tidak akurat atau mengandung kesalahan jika pertanyaannya terlalu teknis atau spesifik. Misalnya ChatGPT mungkin memberi jawaban yang terdengar logis, tapi sebenarnya salah. Atau menyarankan solusi yang kurang tepat karena modelnya tidak dapat memverifikasi kebenaran atau validitas informasi secara real time. Nah, selanjutnya, ada ChatGPT di masa depan. Nah, berdasarkan perkiraan, ChatGPT di masa depan akan menjadi asisten pribadi yang lebih cerdas dan serbaguna. Selanjutnya, pembelajaran yang lebih efektif dan personalisasi. Yang ketiga, ChatGPT sebagai penghubung antara manusia dan teknologi. Yang keempat, penyederhanaan proses kerja di tempat kerja. Dan yang kelima, perubahan dalam pengambilan keputusan pribadi. Jadi ChatGPT ini kemungkinan diperkirakan sangat berpengaruh dalam aktivitas kita atau kegiatan kita dalam industri, pendidikan, ataupun dan sebagainya. Baik, berikut sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.